Lagu Lingsir Wengi sudah lama dikenal masyarakat Jawa, terutama di Jawa Tengah, DIY, dan Jawa Timur. Banyak yang percaya lagu ini bernuansa mistis, padahal kenyataannya berbeda jauh. Lagu ini digubah oleh Bendoro Raden Mas Said, yang kita kenal sebagai Kanjeng Sunan Kalijaga, salah satu wali songo yang sangat berpengaruh dalam penyebaran Islam di tanah Jawa. Nah, di sini saya ingin meluruskan makna dari Kidung Lingsir Wengi. Supaya tidak ada lagi anggapan yang keliru, bahwa lagu ini dipakai untuk memanggil setan, mengundang makhluk halus. Lalu yang lain mengatakan, bukan. Lagu ini bukan untuk memanggil setan, tapi untuk tolak balak. Justru anggapan seperti itu, kalau dibiarkan tanpa penjelasan yang tepat, maka seperti ibarat menutup satu lubang, tapi membuka lubang baru. Faktanya, Lingsir Wengi sendiri punya dua versi, Kidung dan Durmo. Untuk versi Kidung yang akan kita bahas, ada sumber yang menyatakan bahwa itu hasil kreasi seniman Surakarta. Namun, terlepas dari hal itu, untuk memahami Kidung Lingsir Wengi, tentu kita perlu melihat apa yang tertulis dalam syair aslinya, dan harus tepat dalam menerjemahkannya. Berikut salah satu bait populer teks asli berbahasa Jawa. Lingsir Wengi. Sepi durung bisa nendro. Kagodo mring wewayang. Kang ngeridu ati. Kawitane. Mung sembrono enjur kulino. Rangiro yen bakal nuh ketresno. Nanging duh tibane. Aku dewe kang mahi. Nandang bronto. Kadung loro. Sambat-sambat sopo. Rino ungi. Sing tak puji ojo lali. Janjine mugo bisa tak ugmi. Di berbagai website di Google, kebanyakan menerjemahkan seperti ini. Saat menjelang tengah malam, sepi tidak bisa tidur. Tergoda bayanganmu. Di dalam hatiku. Mula-mula hanya bercanda, kemudian terjadi, tidak mengira akan jadi cinta. Kalau sudah saatnya akan terjadi pada diriku. Menderita jatuh cinta. Aku harus mengeluh kepada siapa? Siang dan malam. Yang saya cinta jangan lupakanku. Janjinya kuharap tak diingkari. Setelah mengetahui terjemahan dari berbagai website di Google, tentu saja banyak orang menganggap syair ini sekadar ungkapan kasmaran yang berujung pada patah hati. Tapi, kalau kita melihat siapa pengarangnya, yaitu Sunan Kalijaga, seorang wali yang waskito, tentu mustahil kalau Lingsir Wengi hanya dianggap sebagai lagu percintaan. Tentunya, jelas ada pesan yang jauh lebih dalam. Untuk itu, mari kita kupas satu persatu. Kita mulai dari judulnya. Kidung Lingsir Wengi. Kata kidung berarti doa atau nasihat. Artinya, lagu ini memang diniatkan sebagai pesan moral bagi siapa saja yang mendengarnya. Lalu, lingsir, menurut KBBI bermakna tenggelam atau terbenam, sedangkan wengi berarti malam. Jika digabung, artinya menjelang malam, maghrib, atau tengah malam. Tapi, berhubung pada bait pertama muncul kata nendro yang artinya tidur, maka jelas yang dimaksud adalah tengah malam. Lalu kita masuk bait pertama. Ini saya terjemahkan sendiri dan tidak sama dengan terjemahan di berbagai website di Google. Lingsir Wengi, artinya tengah malam. Sepi durung bisa nendro, artinya sepi, belum bisa tidur. Kagodo mring wewayang, artinya tergoda terhadap bayang-bayang. Kang ngeridu ati, artinya yang menggoda hati atau yang menggores hati. Pada bait ini menceritakan tentang jiwa yang tergoda dengan kesenangan yang bersifat semu. Atau lebih tepatnya tergoda dengan hal-hal negatif ataupun kemaksiatan. Perlu dicatat, pada baris terakhir, kalimat yang benar adalah kang ngeridu ati. Jadi, bukan ngerindu. Sebab, rindu bukan kata dalam bahasa Jawa. Kemudian kita masuk pada bait kedua. Kawitane, artinya permulaan atau awalnya. Mung sembrono enjur kulino, artinya hanya ceroboh atau hanya iseng, lalu terbiasa. Rangiro yen bakal nuh ketresno, artinya tidak mengira kalau menumbuhkan cinta atau candu. Orang yang melakukan hal-hal negatif kebanyakan adalah orang yang ceroboh. Diawali iseng atau coba-coba. Namun tidak disadari bahwa yang berawal dari coba-coba itu akan mengakibatkan cinta. Cinta itu seperti candu atau membuat ketagihan. Bait pertama dan kedua sebenarnya masih berhubungan, di mana kedua bait tersebut menggambarkan sebuah keadaan di masyarakat pada umumnya, atau gambaran umum di sekitar kita.
Sekarang kita masuk pada bait ketiga. Nanging duh tibane, artinya tapi ternyata. Aku dewe kang mahi, artinya aku sendiri yang mengalami. Nandang bronto, artinya kegelisahan, kegundahan, atau perasaan tidak nyaman. Kadung loro, artinya terlanjur sakit. Sambat, sambat sopo, artinya mengeluh, mengeluh pada siapa? Setelah bait pertama dan kedua menggambarkan keadaan sekitar, pada bait ketiga ini menggambarkan tentang dirinya atau diri kita. Ibaratnya, bagaimana kalau hal ini terjadi pada kita? Nah, terdapat kata duh yang merupakan ungkapan keterkejutan, di mana kita sendiri tidak menyangka kalau akhirnya kita juga ikut terjerumus seperti kebanyakan orang di sekitar kita. Nandang bronto, di sini saya terjemahkan sebagai ungkapan kegelisahan hati, di mana jika hasrat tidak terlampiaskan, maka akan membuat perasaan tidak nyaman atau gelisah. Kadung loro atau terlanjur sakit, di mana kegelisahan tersebut semakin menjadi-jadi atau berlarut-larut, maka hal itu tentu membuat hati dan perasaan semakin menjadi tidak nyaman atau gelisah. Kemudian, sambat-sambat sopo, atau mengeluh, mengeluh pada siapa? Dalam keadaan hati yang gelisah atau gundah, pasti kita kebingungan untuk bercerita atau curhat kepada siapa yang tepat. Rino ungi, artinya siang malam. Sing tak puji ojo lali, artinya yang saya puji atau puja, jangan lupa. Janji nemugo bisa tak ugmi, artinya, janjinya semoga bisa, aku patuhi. Pada bait keempat atau yang terakhir ini sebenarnya merupakan kunci dari bait-bait sebelumnya. Seluruhnya dieksekusi di sini. Bait ini juga bisa disebut merupakan resep atau solusi. Siang malam yang kita puji itu siapa? Apakah pacar? Atau kekasih? Siang malam yang kita puji tentu saja Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu jangan sampai kita melalaikan atau jangan sampai kita melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan janjinya adalah, jika kita berlaku baik, maka akan ada pahala. Begitu juga sebaliknya, jika kita berlaku buruk, maka akan ada dosa. Maka dari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada manusia untuk menjalani perintahnya dan menjauhi larangannya. Di bait ini pada baris terakhir terdapat kata ughemi. Ughemi sendiri artinya tidak hanya berkutat pada ingkar mengingkari, artinya bisa juga patuh atau taat. Nah, di sini saya terjemahkan menjadi patuhi, yaitu janjinya semoga bisa, aku patuhi. Pada bait ini juga ada dua kata tak yang sering diabaikan pembaca, yaitu tak puji dan tak ughemi. Kata tak ini merupakan kata aku atau saya sebagai pelaku, misalnya tak lakoni, aku jalani, atau tak tresnani, aku cintai. Setelah kita menelusuri bait demi bait Lingsir Wengi, terlihat jelas bahwa lagu ini bukan sekadar mitos atau lagu horor, melainkan syair yang syarat makna, doa, dan nasihat moral. Dari tergoda kesenangan semu hingga kembali kepada Tuhan. Perjalanan dalam syair ini merefleksikan kondisi manusia yang universal. Kita semua pernah tergoda, gelisah, dan akhirnya mencari bimbingan. Sekarang saya ingin menanyakan kepada kalian, para penonton, bagaimana menurutmu penjelasan ini? Apakah selama ini kalian juga salah kaprah tentang Lingsir Wengi? Atau justru melihat sisi spiritual dan filosofisnya yang dalam? Setiap pendapat kalian sangat berharga, jadi tuliskan di kolom komentar. Mari kita diskusikan bersama, karena budaya dan sejarah akan lebih hidup saat kita saling berbagi pemahaman. Menariknya, meski Lingsir Wengi sejatinya adalah kidung doa dan nasihat, kenapa lagu ini kemudian dipelintir menjadi lagu horor di film-film modern, atau dianggap mistis oleh masyarakat luas? Itulah pertanyaan yang akan membuka bahasan kita berikutnya, tentang bagaimana budaya dan persepsi masyarakat bisa mengubah makna asli sebuah karya. Kalau kamu penasaran dan ingin terus mengikuti cerita sejarah, budaya, dan makna di balik lagu-lagu Jawa, jangan lupa subscribe Hipotesia Channel, supaya tidak ketinggalan video berikutnya.